Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sudah tidak ada lagi misteri, sudah tidak ada lagi teka-teki karena pasangan Capres dan juga Cawapres sudah sama-sama kita ketahui. Ganjar Mahfud MD, kemudian Amin, Anies Muhaimin, dan juga yang terbaru yang mungkin bisa dikatakan ini adalah plot twist. Nggak ada yang nyangka kan pasti kan? Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Atau justru sudah banyak yang nyangka. Nah itu dia, atau justru sudah banyak yang nyangka ketika kemarin yang rame-rame ada putusan di Mahkamah Konstitusi. Sempat dipelesetin ya. Nah, jadi mahkamah apa ya kemarin ya? Apa itu? Mahkamah Keluarga. Sempat rame kemarin, tapi malam hari ini kita akan membahas bagaimana ketiga pasangan ini, Capres-Cawapres ini, siapa yang paling tangguh, siapa yang paling kuat. Karena sebenarnya yang sudah daftar ada 2 paslon, yang satu lagi besok kabarnya. Informasinya besok dan malam hari ini juga ada dukungan dari salah satu partai kepada Prabowo dan juga Gibran. Yang pasti ketiga pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024 ini merubah peta Pilpres 2024. Dan yang dipastikan lagi ketiga paslon harus siap kalah dan juga siap menang. Kita akan bahas hal ini langsung di meja Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun nanti juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Bakri dan juga Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Mahasiswa harus bersuara nih, karena di 2024 kalian ya. punya suara 54% lebih suara teman-teman milenial, Gen Z. Sudah tahu preferensi mau milih siapa? Udah ketahuan kira-kira? Atau masih meraba-raba? Mau mempelajari? Sedang membaca ya? Sedang membaca ya? Yang mana milih Maria? Oh nggak ada, nanti tahu Jangan kampanye dong, duluan jangan, ini nggak boleh kampanye duluan ya. Langsung saja kalau gitu kita perkenalkan narasumber kami satu persatu. Sudah ada Bang Emmanuel Ebenezer, relawan Prabowo Mania. Selamat malam Bang Emmanuel, boleh dicoba mikrofonnya Bang? Terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Bang Hendri Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Andrew. Terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Bang Jazilul Fawait, politisi PKB. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih rame soal fungsi sarung. 3 fungsi sarung, Bang Jazilul. Nanti bisa dijelaskan. Viral, FYP ya? Ya pokoknya kita aminkan saja lah supaya. Tapi yang ketiga agak pedas Bang, diselpet gitu Bang. Kami juga menghadirkan Mas Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih politisi PD Perjuangan, Bang Adian Napi Tupulu. Terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir Bang Adian, karena dari pagi Bang sampai sore sejujurnya kami sulit banget Bang nyari narasumber dari PDI Perjuangan. Tapi Abang hadir malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Adian. Thank you Bang. Gue boleh bilang terima kasih juga. Boleh dong, Silakan, Bang. boleh. Merdeka. Merdeka. Ganjar pasti menang. Wah, belum mulai. Terima ini. kasihnya mana? Terima kasih. Luar biasa ini. Ada satu lagi kursi masih kosong, Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Kita tunggu kehadirannya. Semoga datang karena Bang Adian, kita ingin tahu respon PDIP terlebih dahulu nih. Kabarnya Pak Jokowi sudah jelas statementnya, memberikan restu kepada putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka. Tapi secara administratif Bang, masih banyak publik yang bertanya, ini otomatis keluar dari PDIP atau secara ADART partai bagaimana Bang? Publik yang bertanya itu Bang. Bang Adian. Status Gibran Status Gibran anak Jokowi. di dalam PDIP? Apa? Di dalam PDIP masih Dalam kader PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran saya nggak pikirkan. Bagaimana Jokowi saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sudah satu terus setiap hari. Loh, Jokowi dan Gibran masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan hingga saat ini? Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian tetap kader PD Kok Perjuangan. udah antipati Bang Adian? Kenapa? Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi.
Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian, Bang Adian meyakini Pak Jokowi masih satu nafas tegak lurus bersama dengan Ganjar Pranowo? Dia pernah sampaikan pada saya pribadi, dia bilang dukung Ganjar Pranowo. Bagaimana prakteknya urusan dia. Mau saya pikirkan? Enggak. Yang saya pikirkan adalah memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu aja. Tapi ini nadanya kalau kami dengar sekilas kok kayak kecewa banget, Bang. Kecewa? Ada keputusan ini. Enggak ya, Bang? Itu interpretasi negatif subjektif itu, Bang. Saya kecewa. Weh, kita ini bukan aktivis kaleng-kaleng. Kekecewaan itu sudah melekat dan perjalanan hidup kita. Itu loh. Jadi nggak akan ada persoalan. Tapi begini maksud saya. Perintah terhadap saya cuma satu. Menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, di luar itu saya tidak mau pikirkan. Saya punya energi terbatas. Waktu kita cuma 112 hari, tidak mau kita buang untuk perdebatan-perdebatan dan pemikiran seperti itu. Kalau saya mau membuang pikiran saya adalah bagaimana menambah suara. Kalau saya membuang pikiran saya dan energi saya adalah bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena ujungnya bukan siapa berpasangan dan siapa saja yang menjadi problemnya, yang menjadi kepentingannya, tapi bagaimana rakyat memilih mereka. Itu, dan kita lihat sendiri dong bahwa situasi hari ini deklarasi Pak Ganjar baru dari bulan April, sementara calon yang lain sudah setahun lebih, ngejarnya cepat benar. Itu loh. Ini real, by data, by survei. Itu lalu apa yang mau kita khawatirkan? Nggak ada. Maksud kami seperti ini, Bang. Abang tadi kan bilang kami ini udah ngasih jor-joran. Bukan hanya ke ayahnya, tapi juga ke anaknya kita kasih lagi. Kita rekomendasikan lagi. Ya. Sekarang Gibran diusung sama Koalisi Indonesia Maju. Ini sakit hati nggak di hati ini, Bang? Ini sakit hati nggak, Bang? Sejujurnya. Suasana kebatinan internal PDIP, Bang. Kalau berpolitik kita baperan ya nggak menang. Itu loh. Kita ini belajar dari sejarah. Dari proses kehidupan segala macam. Hal ini biasa-biasa aja. Apa sih yang belum pernah dialami oleh PD Perjuangan? Ayo saya tanya. Satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserbu aparat, hanya PD Perjuangan. Satu-satunya ketua umum yang kemudian kaosnya tidak boleh dipakai di jalan-jalan. Yang pakai kaosnya Pro Megawati dulu ditangkap. Siapa? PDI Perjuangan. Partai lain pernah mengalami situasi seperti itu? Enggak pernah. Pernah direpresi seperti kita? Enggak pernah. Ada korban jiwa ketika harus mempertahankan martabat partai? Enggak ada. Yang ada PDI Perjuangan. Terus untuk hal-hal seperti ini kita terganggu gitu? Enggak mungkin dong. Kita ini partai yang sudah teruji. Bukan partai yang gede omong. Kita ini besar karena proses ujian. Kita besar karena benturan yang berkali-kali. Bukan partai yang dikarbit. Untuk dapat suara lebih dia ambil orang lain cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, friend. Enggak begitu. Enggak begitu cara membangun partai, tidak begitu cara membangun organisasi, tidak begitu cara melakukan kadernya. Enggak begitu. Nah, PDI Perjuangan partai yang sudah teruji berkali-kali. Ayo kita bicara partai yang lain. Ini bukan kesombongan loh ya. Tapi saya mau mengatakan jalan sejarahnya memang seperti itu. Jadi kalau kemudian kita pede, ya karena memang secara sejarah kita sudah teruji berkali-kali. Sudah teruji artinya tetap percaya diri bisa memenangkan Ganjar dan juga Mahfud MD meski tanpa dukungan maupun suara Pak Jokowi. Tahun 2014 Pak Jokowi ada enggak? Belum ada, dia masih gubernur. Perjuangan kita bersama-sama lah yang kemudian membuat dia menjadi presiden. Oke? Kalau sekarang kemudian Ganjar tidak ada Pak Jokowi bagaimana? Bisa kita jadikan presiden? Bisa. Kenapa? Sejarah sudah membuktikan itu. Ini teman-teman tidak bisa kemudian melihat PD Perjuangan itu partai yang dikarbit. Partai yang baru berdiri, partai yang tidak pernah mengalami kekerasan, partai yang kemudian lahir dari kemanjaan, fasilitas dan sebagainya. Tidak, bos. Kita ini partai yang dibangun dengan darah, keringat dan air mata. Di penjara, ada 124 orang pernah di penjara karena mempertahankan kantor kita. Ada 5 kalau tidak salah 6 orang yang sampai sekarang tidak ketahuan jasadnya di mana. Pernah tidak partai lain mengalami peristiwa seperti itu? Tidak pernah. Lalu
Kalian menganggap bahwa kita terganggu dalam peristiwa ini? Kita terganggu dalam peristiwa terakhir ini yang tidak ada darah keluar dari tubuh, tidak ada orang ditangkap. Nggak terganggu, bos. Sama sekali nggak terganggu. Bang Adian, tapi seperti ini Bang, kami akui secara kaderisasi PDIP, kemudian tidak ada istilah karbitan, nggak ada istilah jalan ninja. Kalau ingin menjadi kader PDIP prosesnya panjang, tapi abang juga pasti masih ingat, pemirsa ingat ada istilahnya Jokowi efek. Ketika figur Jokowi banyak sekali pengikutnya, loyalisnya luar biasa. Kami juga mengundang Bang Andre Rosiade, bisa gabung Bang? Sambil Bang. mengikuti dialog Bang Andre Rosiade. Sudah hadir akhirnya ditunggu-tunggu. Kita bicara Jokowi efek atau relawan efek? Jokowi Angka efek kepuasan plus Jokowi bahkan di relawan publik efek. mencapai 80%. Oh, Berarti tidak kepuasan. terpengaruh sedikit pun di PDI Perjuangan? Kepuasan rakyat terhadap Jokowi bukan buah kerja Jokowi saja. Dari dulu juga dia sudah tinggi, tapi memuncak di periode kedua. Kepuasan rakyat pada Jokowi sudah tinggi di periode pertama ketika Gerindra belum bergabung. Oke? Lalu menjadi lebih tinggi saja, nambah sedikit kira-kira. Dan itu kerja bersama. Itu kerja bersama. Bagaimana kemudian kita berjuang sama-sama ketika ada dorongan di parlemen untuk impeachment Jokowi dulu. Ketika kemudian diganggu kiri kanan segala macam Jokowi dan kebijakannya, kita bertarung untuk itu. Ada yang kemudian bertarungnya cuma 5-6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu merasa menjadi lebih hebat begitu. Nggak bisa, sejarah tidak berkata seperti itu. Siapa itu Bang? Yang Nggak baru 5-6 tahu. bulan? Hah? Tapi maksud saya begini, jujur sajalah kita bahwa kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kader PD Perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan lain hal dengan sekarang ya? Bagaimana? Lain hal dengan Dan sekarang ya? semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Kalau sekarang Bang, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, menurut Bang Adian yang kami yakin kenal juga secara personal Bang ya, kenal secara personal sosok Jokowi, menurut Abang dengan sikap, dengan pernyataan saya merestui anak saya untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Masalah kita bukan restu presiden. Oke. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama. Tidak untuk satu orang anaknya. MK sudah final dan mengikat Bang, kita tidak bisa lagi ganggu gugat urusan MK Bang. Enggak masalah itu. Oke. Tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini. Dan pegang satu hal. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Oke, baik. Ya. Kita ke Bang Andre yang hari ini sudah deklarasi luar biasa. Bang Andre tadi juga hadir kabarnya bergabung bersama dengan 8 partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju. Sesaat lagi Prabowo Jam nanti, Gibran, tanggapannya seperti apanya di Catatan Demokrasi Indonesia.